Hai, saya Wisnu Kumoro untuk Gadgetainment dan selamat datang di Teknologi Akhir Pekan. Jadi di video kali ini saya pengen merangkum apa aja kejadian di dunia teknologi selama seminggu terakhir dan kita mulai dari berita yang paling aneh menurut saya. Jadi ada penemuan baru dari engineer Alex Luebke. Semoga saya nggak salah cara bacanya, tapi tulisannya memang susah. Yang dibantu oleh seorang dokter yang bernama Vivek Kumbari. Nah, namanya. Susah, saya nggak tahu cara nyebutnya. But anyway, mereka berdua adalah orang yang membuat sebuah inovasi di mana nantinya seseorang akan lebih mudah dan nggak akan kesakitan lagi kalau mau melakukan prosedur semacam endoskopi. Karena udah ada yang namanya Pillbot. Ini adalah sebuah robot yang bisa mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh dengan cara ditelan seperti pil dan kemudian dikontrol menggunakan remote control PS5. Keren ya? Dan kalau udah selesai, nanti Pillbot itu akan keluar secara alami dari tubuh. Jangan ditanya secara alami keluar dari tubuh lewat mana, karena kita semua tahu yang alami lewat mana. Tapi ada hal yang menarik sebenarnya dari peragaan demo tersebut, di mana akhirnya terjawab. Kalau kamu kelamaan main game, terutama PS5, tenang aja, kamu tetap bisa punya masa depan yang cerah, seperti si dokter tadi yang memperagakan menggunakan stick PS5. Bayangin kalau dia nggak biasa main game, lagi ngontrol robotnya tapi bingung, ini maju pencet yang mana ya, gitu. Kan awkward banget ya. Ini membuktikan kalau main game itu bisa berujung pada kesuksesan, asal bikin sesuatu yang aneh, kayak Pillbot ini. Dan pengalaman saya sebagai orang yang pernah endoskopi, ya, dan lewat atas endoskopinya, bukan lewat bawah, karena ada dua jenis endoskopi, lewat atas atau lewat bawah. Saya lewat atas, tenang aja, bukan yang lewat bawah, ya, karena beda sekali, ya. Saya lewat atas endoskopi dan ketika melihat ini, saya benar-benar ngerasa ini adalah sebuah improvement yang keren banget, karena kalau endoskopi lewat atas itu kayak selang dimasukin ke dalam mulut, selangnya gede, ya, kemudian ada kameranya gitu juga, dimasukin sampai ke dalam lambung sini, dimasukin gitu. Lumayan nggak sakit sih, tapi lumayan traumatik sih. Jadi ketika ada penemuan kayak gini, menurut saya ini keren banget, ya, keren banget. Meskipun saya nggak tahu apakah di Indonesia akan diterapkan, ya, karena ini juga masih prototipe setahu saya. Tapi udah diuji coba ke manusia, artinya udah siap buat dicoba di dunia kedokteran. Jadi ya semoga aja Indonesia kebagian lah yang canggih-canggih kayak gini ya. Jadi jangan cuma produk-produk yang cuma consumer aja, tapi produk kesehatan juga harusnya Indonesia dapat gitu. Dan setelah bahas yang aneh-aneh, sekarang kita bahas yang menurut netizen ini juga bentuknya yang agak aneh, atau lebih tepatnya bentuk kamera belakangnya yang agak tidak biasa, karena Google baru aja mengumumkan lini produk terbaru mereka. Jadi Google secara resmi memperkenalkan 4 produk yang bakal dirilis pada 13 Agustus mendatang, yaitu Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, dan Pixel Pro 9 Fold. Dan ke semua smartphone ini nantinya akan didukung oleh AI Gemini. Dan selain smartphone, Google juga dirumorkan akan merilis smartwatch Pixel Watch 3 dengan ukuran yang lebih besar. Karena seperti yang kita tahu, Pixel Watch yang sebelumnya kan agak mini-mini gimana gitu ya. Kalau di tangan orang bule mungkin terasa agak sedikit aneh, meskipun kalau di tangan orang Indonesia rasanya juga aneh, karena tidak dijual di sini, jadi aneh kalau punya. Tapi bener juga sih, kalau ngelihat desain bagian belakang dari smartphone itu, bagian kameranya terutama, kamera bumpnya, itu memang bentuknya terlihat aneh. Tapi kalau diperhatiin lagi, sebenarnya nggak aneh-aneh banget. Itu seperti simbol on-off sebenarnya kalau diperhatiin. Dimana kalau on-off ada panjang gitu, kayak kapsul, kemudian ada bulutannya, ya kan, gerak kanan kiri. Itu jadi seperti tombol on-off di Google sebenarnya. Jadi tidak terlalu aneh kalau menurut saya, tapi kalau itu ada di smartphone, memang aneh. Tapi kalau dipikir-pikir, kapan sih Google nggak aneh, ya kan? Setelah kejadian-kejadian sebelumnya tentang AI-nya mereka, menurut saya, ya, keanehan Google, ya udahlah ya, Google being Google aja. Dan sekarang saya mau bahas yang nggak aneh-aneh ya. Pertama, misalkan kayak Sony. Sony mengeluarkan kamera terbaru yang paling nggak 3 minggu terakhir ini lagi rame diperbincangkan. Jadi Sony baru aja merilis kamera ZV-E10 Mark II yang dedicated untuk vlogger. Jadi kamera ini menjanjikan peningkatan yang signifikan dibandingkan pendahulunya, termasuk soal daya tahan baterainya.
Dan kamera ini udah mulai dijual secara global mulai dari harga 16 juta. Dan yang paling keren dari kamera ini adalah pengaturan cinevlog-nya yang punya preset-preset bagus. Jadi kalian bisa langsung menghasilkan gambar yang sinematik langsung tanpa harus diutak-atik lagi. Dengan harga 16 jutaan untuk yang Mark II-nya, ini adalah petanda bagus untuk kalian yang ngincer Mark I-nya. Jadi buat yang ngincer generasi sebelumnya, ini harganya artinya jadi makin turun. Terakhir saya ngecek di e-commerce ketika video ini dibuat, itu harga sekitar 10 juta. Jadi lumayan, 10 juta untuk yang Mark I, untuk yang Mark II itu 16 jutaan. Jadi ya lumayan lah gapnya. Untuk yang pengen jajal dulu, nyobain, mungkin Mark I bisa jadi solusi. Tapi kalau pengen nungguin langsung yang Mark II juga silahkan. Jadi preferensi dan isi kantong kalian aja. Tapi kalau kalian nggak suka kamera tapi pengen belanja, tenang, masih ada 2 brand yang merilis produk baru. Yang pertama adalah Sennheiser. Jadi Sennheiser merilis headphone Closeback HD 620S. Dan ini pertama kali diperkenalkan secara internasional pada bulan Mei. Tapi kini headphone Sennheiser Closeback HD 620S telah hadir di Indonesia. Dan headphone ini katanya cocok untuk gamer dan streamer karena chassis ikoniknya yang memberikan sweet spot berupa kenyamanan optimal. Dan untuk harga ini dibanderol seharga 5,7 jutaan aja. Dan yang menarik sebenarnya kalau kalian cek di Instagramnya Sennheiser, mereka mengiklankan si produk ini tuh sebenarnya juga cocok untuk DJ atau orang yang memang pengen dengerin musik secara optimal. Karena katanya dari Sennheiser HD 620S ini mempunyai kualitas yang mirip dengan seri open back-nya. Ya menurut saya adalah sesuatu hal yang membingungkan. Karena jelas akan lebih airy atau lebih berangin yang open back ketimbang yang close back ini. Tapi katanya kualitasnya mirip. Jadi saya bingung, kualitas close back tapi kok mirip dengan open ear, itu kan kayak membingungkan sekali memang iklannya di Instagramnya. Tapi itu katanya Sennheiser. Ya memang nggak aneh tapi membingungkan. Oke, semoga yang terakhir ini tidak aneh dan tidak membingungkan, yaitu adalah Oppo. Oppo baru aja merilis smartphone baru, atau lebih tepatnya akan merilis smartphone baru. Jadi ketika video ini dibuat, ini baru akan dirilis. Tapi mungkin ketika kalian udah nonton lama, handphonenya ya udah rilis. Jadi Oppo memperkenalkan Reno 12 series atau Reno 12 series yang disematkan teknologi AI. Dengan desain yang stylish, menurut Oppo Reno 12 series juga diperkuat dengan material baja yang sudah memiliki standar aerospace. Jadi mau jatuh sekalipun dia tetap kuat. Oppo Reno 12 series akan rilis di Indonesia mulai dari 31 Juli 2024. Yang artinya sebentar lagi. Dan kalau kita lihat memang dari teasernya, dari iklannya, terutama yang ada di sosial media gitu, kan itu motifnya bergelombang sekali, ya kan? Dengan warna silver yang luar biasa, aerospace banget gitu. Jadi ya, sangat-sangat Oppo. Sangat Oppo. Oppo banget. Saya coba bisa komentar itu. Pokoknya handphone ini Oppo banget, bener-bener Reno banget lah gitu. Untuk penggemarnya Oppo pasti akan suka. Buat yang nggak suka Oppo, pasti nggak akan suka. Cukup jelas. Dan itu tadi adalah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Teknologi Akhir Pekan. Dan saya sebenarnya ada sebuah pertanyaan. Apakah kalian lebih nyaman nonton ini di hari Minggu atau di hari Sabtu? Saya penasaran, karena ini kan tayangnya di hari Minggu ya. Bener-bener akhir pekan. Apakah perlu dimajukan satu hari? Yang artinya di mana saya syutingnya maju juga satu hari? Jadi saya penasaran kira-kira teman-teman lebih suka ini di hari Sabtu atau Minggu tayangnya. Tapi yang jelas tetap di akhir pekan supaya menantang algoritma. Karena buat teman-teman aja yang tahu ya, weekend itu biasanya jarang orang nonton video teknologi. Jadi ketika ini ditayangkan weekend, itu benar-benar menantang algoritma. Masa bodoh, orang umum. But anyway, ya udah sekian untuk Teknologi Akhir Pekan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap di Gadgetainment. Dadah.